Oke, Mbak Citra, ini Tambora udah dengar kabarnya mungkin? Udah dengar sih, saya dapat info juga dari teman saya dari media juga, ya sempat kecewa juga ya, karena kan dari pihak kepolisian kan janjinya kemarin itu Saiful itu pulang jam 12 siang, habis itu ada saya dengar juga pulang sore, dan saya tunggu sampai jam 5 sore itu ternyata saya telepon abangnya belum pulang juga gitu, sampai akhirnya udah malam jam 9 itu setengah 10 ya kalau nggak salah itu saya dapat kabar dia pun nggak jadi pulang. Maksudnya ya saya kepikiran juga sih sebenarnya, karena untuk apa ditahan-tahan, karena kan udah dicek kemudian sudah negatif, yang seharusnya kan sudah waktunya dia pulang dan sudah tidak terlibat hubungan dengan narkoba, harusnya dia udah pulang kalau menurut saya. Mbak, awal dengar berita itu kaget gak sih Mbak, sebagai salah satu orang yang dekat gitu? Jelas pasti kaget ya, dan nggak nyangka banget saya ngelihat Saiful dikirim di video itu ya dia. Iya. Karena pas kita pulang dari klinik itu kan, jadi pas aku lihat dikirimin dari kawan saya itu, ini beneran nggak sih, saya juga begitu kan, dan saya malah berpikirnya tadinya tuh apa syuting gitu kan, apalagi syuting adegannya memang begitu, bener nggak sih? Tapi terus nggak lama kemudian dari pihak kawan-kawan saya media yang lain ngirimin ke saya video-video yang lebih panjang gitu kan. Nah, ini mah beneran Saiful nih. Terus habis itu ada yang ngechat saya juga katanya narkoba ya. Cuman ya saya tetap apa maksudnya nggak mungkin lah gitu loh. Karena saya kan tahu banget ya bahwa Saiful itu nggak pernah pakai barang-barang haram kayak begitu, nggak pernah minum alkohol, nggak pernah ngerokok, nggak pernah aneh-aneh deh pokoknya anak itu. Malah kalau pas azan itu dia juga memang selalu tepat waktu gitu loh. Apalagi kalau pernah kan dia kan pernah show sama saya, pernah duet bareng gitu kan. Jadinya kalau di luar kota itu kalau waktunya sholat udah azan isya nih ya, atau azan maghrib atau azan subuh, dibangunin lah saya itu pas azan itu. Jadi langsung sholat bareng, sholat jemaah sama dia. Nggak ada kata terlambat, itu nggak ada. Pokoknya dia yang selalu bangun yang gitu. Azan subuh sholat. Jadi kalau untuk ke arah situ sih saya nggak percaya gitu. Apalagi kalau kita lagi sama-sama nih sama dia, itu dia nggak pernah ngomongin yang ke arah-arah yang situ sih gitu loh. Malah dia suka nasihatin saya yang jangan sampai kejerumus ke situ lagi ya, suka nasihatin saya kayak gitu. Makanya saya nggak percaya banget sih. Tapi kenal gak sih sama asistennya itu yang ada satu mobil bareng dia? Kalau asistennya sendiri sih saya baru kenal karena ibu yang bawa waktu apa ya ke apartemen, terus pas lagi acara apa itu juga tuh dia bawa. Tapi saya kalau kenalin banget saya nggak tahu gitu. Justru saya malah tanya balik sama kakaknya, tahu Sam itu kenal di mana gitu. Cuman ya saya pikir memang dia udah kenal lama, atau ya udah memang, atau kenal dari saudaranya, atau kenal dari siapa gitu kan. Saya pikir ya aman-aman aja gitu. Oh gitu. Berarti udah pernah ketemu, lihat langsung orangnya? Udah itu juga udah berapa kali ya, yang agak lebih jelas sih waktu dia datang ke apartemen. Itu kan sempat ada acara di dekat apartemen saya, jadi dia langsung mampir ke tempat saya ya. Kalau saya lihat sih memang ngomongnya agak sedikit nyablak ya gitu loh, karena biasanya sih kalau bos sama asisten itu kan ngomongnya agak sedikit jaga jarak ya. Ini kayak orang yang nyablak tuh asistennya gitu loh. Kayak nggak ada batasan gitu? Nggak ada batasan, betul, nggak ada batasan seperti itulah pokoknya. Cuman saya kan mau ngomong nggak enak ya, karena itu kan urusan orang lah gitu, saya nggak mau ikut campur gitu ke situ gitu. Cuman saya ngeliat itu kan udah agak aneh gitu. Cuman ya udahlah, saya cuma nanya ke abangnya aja sih. Berarti dari awal udah nggak nyaman ya ngeliat asisten Saiful Jamil? Iya, cuman karena Saiful kata Saiful sih dia canggih, yang dia bisa ini ngeditnya pinter, ini jadi punya keahlian ya
gitu loh, sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir oh ya udahlah, kalau memang dia nyaman, kalau dia memang menurut dia oh bagus, mungkin dia bisa bikin Instagram Saiful segala macam lah pokoknya ya kan. Oh, ya udah bagus lah kalau begitu, saya pikir gitu kan. Ya mungkin memang gaya bicaranya yang seperti itu gitu loh. Jadi mungkin Memaklumi. saya maklumin kan. Ya udahlah gitu. Mbak Citra, tapi setelah Mbak Saiful Jamil sempat waktu itu kan ada kejadian terus dia keluar dari lapas ya, Mbak Citra jadi lebih posesif nggak sih, lebih intens komunikasi sama Saiful nggak sih untuk menjaga dia? Ya kalau ketemu sih hampir tiap hari ya, komunikasi juga iya gitu, saling ingetin, saling support. Kadang-kadang ya dia yang telepon, kadang-kadang saya yang telepon gitu, nanyain lagi apa atau enggak, kadang-kadang suka tukeran job gitu. Itu sih gitu. Nah, kejadian ini ngerasa kecolongan nggak? Akhirnya Saiful harus kayak melakukan apa ya, terjerat hal gitu padahal bukan dia yang ngelakuin gitu. Dibilang kecolongan sih enggak juga sih ada ya. Karena saya kan hampir tiap hari juga sama dia gitu loh. Jadi saya tahu apa yang dia lakukan. Jadi saya ngerasa ya itu nggak mungkin begitu gitu. Nggak mungkin ngelakuin kayak begitu lah. Makanya pas lagi saya pulang dari klinik itu saya benar-benar kaget dan nggak nyangka pas dapat berita itu gitu, dapat video kayak gitu tuh saya masih nggak percaya kalau itu Saiful gitu loh. Dan saya tuh pas lagi sambil nyetir itu kan, saya tuh ngomong sama dia gini loh, dek jangan-jangan asistennya nih gitu kan. Udah feeling. Nah takutnya asisten nih yang ini ya kan, akhirnya kan itu jadi ke bawah-bawah. Benar tuh, akhirnya kesini-sininya kan benar asistennya gitu kan. Karena saya nggak mungkin, ya Saiful pasti nggak mungkin lah. Jangan-jangan Saiful juga nggak tahu aku ngomong gitu kan, kalau saya si asisten ini begini ya bilang. Ternyata benar gitu kan. Cuman saya dari klinik itu langsung nggak pakai pulang dulu, nggak pakai ganti baju, saya langsung tuh, karena saya kan udah kayak kayak dari bisikan gitu Yeah. ya, sana ke sana kayak istilahnya panggilan gitu loh. Terus ibunya tuh kayak ada kebayang-bayang maminya, Yeah. ibunya gitu loh, Saiful. Jadi sampai suaranya tuh saya jelas banget gitu. Jadi mau nggak mau kan udah saya bilang kita ke sana langsung gitu kan. Cuman saya dari perjalanan itu saya sambil cari tahu tuh, ketik-ketik handphone Saiful di mana gitu. Nah, Mbak Citra, kan Saiful Jamil kemarin sempat dikatakan negatif. Kalau kita orang awam mestinya menilai ya kalau negatif ya udah keluar gitu kan, karena dia tidak bersalah gitu menyatakan. Tapi ada ngerasa kejanggalan nggak sih karena dia beberapa malam ini tetap di sana? Gitu? Ya bingung juga ya, saya juga nggak ngerti. Seharusnya kan emang udah waktunya pulang ya, apalagi kan semua udah pada tahu Saiful udah diperiksa, sudah kooperatif lah gitu ya kan, udah mengikuti lah peraturan, bener nggak sih? Diperiksa urin dia juga udah mau gitu kan, dan dia juga, aku rasa dia juga udah cukup sopan ya gitu loh, dengan berharapnya bisa cepat keluar. Iya, harusnya sih bisa cepat keluar gitu. Nah, ngeliat kejadian kemarin kan nih kayak dikerubunin banyak orang tuh pas di jalan itu kan ditangkap. Ya kita ngelihatnya aja, orang lain aja melihatnya miris sedih gitu. Gimana kalau orang yang deket gitu, Mbak Citra saat ngeliat video itu gimana sih? Ya sedih, nangis sebenarnya ngelihat Saiful digituin. Apalagi kalau kita tuh berpikirnya kalau kita yang jadi dia gitu. Kalau enggak keluarga kita yang diperlakukan seperti itu gitu. Atau keluarga mereka gitu, keluarga dari pihak anggota yang diperlakukan seperti itu tuh bagaimana coba perasaannya gitu kan. Apalagi ujung-ujungnya orang itu nggak bersalah, emang nggak ada cara lain gitu loh, maksudnya dengan menangkap orang nggak harus sekasar itu gitu. Terus kayak dia kayak sendiri gitu ya di situ, kayak nggak ada yang nolongin gitu. Iya betul, apalagi dia udah teriak-teriak kayak begitu gitu, tidak dikasih ketenangan gitu loh ya kan. Maksud saya ya kok sampai kayak nangkep bandar besar gitu ya kan. Padahal itu udah tahu itu Saiful Jamil gitu sih. Besar banget ya.